Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bisik Tenar, Bincang Asik tentang narkoba. Elah sampai tak katek Pak Hari. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga pahalanya bisa diterima dan puasanya full selama 1 bulan penuh. Dan hari ini kita kedatangan seorang wanita cantik ya, kemudian pintar juga dan rajin menabung Mbak ya. Dia adalah seorang putri Indonesia, intelijensia se-Kalimantan, dan juga presenter TV lokal juga, dan relawan dari Kalteng Cerdas. Langsung saja kita siapa lagi kalau bukan Mbak Vegi Maria atau yang disapa dengan Mbak Vegma. Iya. Gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Mbak ya. Oke. Bicara tentang Putri Indonesia Intelijensia se-Kalimantan Tengah nih Mbak. Pengalamannya se-Kalimantan nih, saya lupa lagi. Nah, kira-kira ada nggak pengalaman yang menarik di lomba atau ajang di Putri Indonesia Intelijensia itu di se-Kalimantan? Kalau ditanya pengalaman, itu pengalaman yang sangat berharga ya. Jadi waktu itu di 2018 Kalimantan buat menentukan wakil-wakil dari setiap provinsi itu diadakan seregional. Jadi kita setiap provinsi itu diwakilkan oleh 5 putri terbaik dari daerahnya. Kita berlomba waktu itu di Kalimantan Barat. Dan kalau teman-teman yang menyaksikan waktu itu Wilda Octaviana Situmkir itu adalah salah satu yang menjadi juara 3 di nasional. Nah, jadi kalau ditanya pengalaman menariknya apa, banyak hal-hal baru yang saya pelajari, terutama bertemu orang-orang baru, terus belajar etika juga, table manner, kedisiplinan. Ada banyak hal di mana kesempatan itu yang saya rasa saya adalah termasuk orang yang beruntung diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa belajar hal baru, karena saya juga suka belajar hal baru, suka mencoba sesuatu yang tidak pernah saya coba, karena menurut saya pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Luar biasa sekali. Kalau yang paling berkesan nih kira-kira apa? Paling berkesan itu tadi, saya diberi kepercayaan untuk menyandang gelar Putri Indonesia Intelijensia. Menurut saya itu gelar yang seksi. Oke. Selama ini Mbak, setelah menyandang tadi sebagai Putri Indonesia Intelijensia 2018, apa aja kegiatan Mbak Vegma ini setelah dinobatkan? Oh iya, kalau dari saya pribadinya, saya lebih sering bergerak di kegiatan sosial sih. Jadi karena saya juga adalah bisa dibilang seorang bibliofil, yaitu seorang yang menyukai membaca buku. Apa itu tadi Mbak? Bibliofil. Nah, teman-teman. Itu sebutan untuk seseorang yang suka baca buku di mana aja, di setiap ada kesempatan. Jadi karena saya juga memang suka baca buku, jadi saya bergabung dengan Kalteng Cerdas untuk kegiatan literasi, meningkatkan minat baca dari anak usia dini hingga dewasa. Jadi supaya teman-teman nggak cuma dari muda sampai tua pun juga tetap tidak berhenti untuk belajar, karena pada intinya belajar itu tidak hanya di sekolah. Betul. Buku itu adalah pintu untuk kita. Jadi setiap kita sesering mungkin kita baca buku, maka di sana kita akan menemukan diri kita sebenarnya. Betul. Oke, bicara tentang literasi nih, kita kaitkan aja langsung nih sama Kalteng Cerdas nih Mbak Vegma nih. Itu gimana sebenarnya Kalteng Cerdas itu apa sih? Komunitas, lembaga, atau seperti apa nih? Banyak teman-teman yang di Kalimantan Tengah nih belum pada tahu nih Mbak. Iya, ya Kalteng Cerdas itu bisa dibilang komunitas, bisa juga. Jadi itu dibentuk sebagai suatu misi buat meningkatkan produktivitas masyarakat Kalimantan Tengah untuk pertama rajin membaca itu tadi, karena dia dibawahi oleh Dinas Perpustakaan Daerah Kalteng. Jadi nanti kita bergabungnya situ sama teman-teman pecinta buku,
penggiat literasi, ada macam. Jadi kita di dalam Kalteng Cerdas itu kita punya banyak bendera lagi, punya banyak tenda lagi nih. Jadi di sana ada komunitas yang memang penggiat buku, ada komunitas penggiat literasi. Jadi memang benar-benar kita pertemukan anak-anak muda, milenial maupun dewasa yang memang benar-benar punya rasa kepedulian terhadap edukasi. Nah, kenapa disebut Kalteng Cerdas? Karena memang misinya itu supaya masyarakat Kalteng supaya Kalteng ini tidak selalu disebut sebagai provinsi yang tertinggal. Karena kan mindsetnya Kalteng ini kuranglah secara pendidikannya, kuranglah secara SDM-nya. Nah itu tadi, kita maunya supaya kita juga punya nilai saing nih sama teman-teman yang ada di luar. Karena sebenarnya nggak ada manusia yang bodoh, nggak ada. Manusia itu dikasih sama Allah otak yang sama kapasitasnya sama. Hanya saja seperti apa kita memanfaatkannya, seperti apa kita mengembangkannya. Jadi ini bukan tempat untuk kita menunjukkan bahwa kita lebih baik atau kita lebih pintar, enggak. Di sini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama berkembang, supaya karena saya percaya tidak sedikit masyarakat Kalimantan Tengah ini yang punya nilai kesadaran terhadap pendidikan, tidak sedikit. Ada banyak generasi yang memang ingin maju, hanya saja mungkin karena faktor lingkungan dan lain hal yang menyebabkan mereka latah di situ. Ikut-ikutan. Sebenarnya mereka punya potensi, hanya saja karena belum menemukan, belum digali, jadinya hanya terpetak di situ. Terkait tentang literasi tadi nih Mbak Fatma, kira-kira kiat apa sih yang harus dilakukan agar masyarakat ini tergerak dalam bidang literasi ini untuk membaca nih gimana? Harus tahu dulu kegunaan belajar itu apa. Jadi kita gini nih, kita nggak bisa kan nyuruh orang. Kalau misalkan saya nih ya, saya disuruh untuk beli poster nih misalkan, tapi saya nggak tahu posternya seperti apa. Jadi ketika saya datang, saya bingung nih, saya mau ngapain di sini, mau beli poster yang mana. Jadi kita harus tahu dulu nih kegunaan kita belajar ini buat apa. Kalau kita udah tahu manfaatnya, kita udah tahu kegunaannya, saya percaya, saya yakin bahwa hal itu akan terwujud dengan sendirinya aja. Jadi keinginan, niat dan niat itu akan timbul dengan sendirinya. Yang penting kita paham dulu, kita sadar dulu tuh betapa pentingnya pendidikan, betapa pentingnya ilmu pengetahuan, betapa pentingnya edukasi, literasi, apapun itu maupun akademis maupun non akademis. Kalau kita tahu itu penting, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya dengan cara apapun. Itu menurut saya sih. Oh, jadi kita harus memberitahukan bahwa ini penting loh, ini bermanfaat loh. Iya, kita harus sadar itu pengetahuan dulu. BNN ini kan punya jargon nih yang terbaru nih, War on Drugs. Nah, mari kita perangi narkoba. Perangi narkoba. Dari segi literasi nih Mbak, kira-kira bagaimana cara kita memerangi narkoba nih Mbak? Gitu. Aku ngomong masalah jargon ya. Tadi ada satu jargonnya yang keren tuh, elak sampai tak katek. Wah, keren banget tuh. Elak sampai tak katek Pak Hari. Iya. Ini jargon untuk podcast kita ya. Iya. Jadi mari kita perangi narkoba. Itu jargon nasionalnya, tapi kalau jargon yang untuk di podcast kita, elak sampai tak katek Pak Hari. Ya, tim kreatif kita yang bikin Mbak. Keren sih, kepikiran loh sampai buat jargon itu. Biar ada ciri khasnya Keren. Nah, terkait tadi Mbak, jargon yang War on Drugs itu gimana tuh Mbak? Cara kita memeranginya terkait dengan literasi tadi itu. Jadi kalau kita udah ngerti ilmu pengetahuan, kita udah ngerti pentingnya edukasi, pentingnya pendidikan, saya rasa kecil kemungkinan untuk kita bisa menyentuh narkoba. Karena kalau otak kita ini sudah kita asah, sudah terisi, kita bisa membedakan nih mana yang baik dengan yang buruk. Itu tadi kenapa sebabnya saya bilang betapa pentingnya edukasi, karena tidak hanya untuk mengisi otak supaya pintar, tapi ketika kita punya pengetahuan yang luas, kita bisa kita bisa membagikan nih, oh ini hal yang baik, ya, ini oh jangka ini panjangnya, hal yang buruk. Jangka panjangnya nggak bagus ini. Iya, karena bisa kita lihat kan dari persentasenya, orang-orang yang menyentuh narkoba adalah orang-orang yang kurang secara pendidikan. Kalau sudah manusianya ini udah ngerti, kata saya tadi, udah tahu pentingnya
pendidikan, udah tahu pentingnya, pokoknya edukasi lah di sana, dia nggak akan mau merugikan dirinya dengan Betul. narkoba. Jangankan narkoba, kadang Ya, kita merokok tahu, aja nggak merokok mau. aja. Karena kita tahu di dalam satu batang rokok itu mengandung nikotin, Iya. mengandung ini. Jadi itu kalau aku Pakai. konsumsi, berarti aku merusak apa nih di dalam tubuh. Iya. Jadi itu tadi kenapa betapa pentingnya kita mengisi otak kita. Nanti kita ngomong gini nih, ada nanti nih yang nyeletuk, saya berpendidikan kok, nah, jadi kita nggak bisa juga Nggak bisa pukul rata juga ya. nggak bisa pukul rata, itu pilihan Pilihan masing-masing. jadi hidup ini kan pilihan. Jadi ada orang yang memang dia merasa pilihan dia untuk merokok, untuk nge-vape, untuk narkoba adalah yang baik. Betul. Sebenarnya hal-hal seperti ini nih belum ini aja, saya bukan bilang belum rata secara sosialisasi, enggak. Maksudnya mungkin mereka punya pemahaman sendiri akan hal itu, jadi kita nggak bisa juga memeta-metakannya. Cuman menurut saya, ketika kita sayang sama diri kita, ketika kita tahu kehadiran kita di muka bumi ini tujuannya, kita nggak akan memilih untuk merusak Waduh, diri. ini berat ini. Bacanya pasti filsafat ini. Tahu kenapa kita dilahirkan, wah itu filsafat sekali. Enggak. Jadi nggak apa-apa deh teman-teman ada yang tersinggung sama kata-kata saya, karena memang ini adalah kenyataan yang memang harus diterima. Betul. Iya. Jadi nggak ada sebenarnya ya, nggak ada toleransi buat teman-teman di luar sana yang memilih untuk berada di jalur yang salah. Itu pembenaran tuh nggak ada toleransi, apalagi dengan berkedok aku kan lahir di keluarga broken home. No, Banyak kok yang sukses. Iya, jangan petakan dirimu hanya karena kamu memiliki kekurangan. Betul. Ada kok, saya adalah anak yang tidak punya orang tua. Betul. Jadi saya Semua tergantung mindsetnya, iya, tergantung. pemikirannya, Jadi, pendidikannya. iya nggak bisa kita petakan diri kita. Karena saya ini adalah seorang broken home, jadi saya harus nakal. Oh enggak, itu Ya. kamu salah Ya. mengartikannya. Kalau misalkan kamu tahu kamu punya kekurangan, harusnya gimana caranya dong kamu menonjolkan kelebihanmu. Karena akan lebih mengagumkan ketika seseorang yang lahir dengan banyak kekurangan, tapi dia mampu meningkatkan kelebihan, dia mampu menjadi inspirasi untuk banyak Betul. orang. Jadi kalau bahasa kata-kata mutiara ini bilang, jadilah lilin di tengah kegelapan, sekalipun kamu pada akhirnya akan habis, tapi kamu pernah menjadi terang. Oh betul, luar biasa sekali nih ya, quotes-nya ini kayaknya udah dipersiapkan nih dari malam nih. Iya, saya persiapkan. Beda memang ngomong sama orang yang sering baca nih teman-teman. Sebenarnya narkoba ini kan kalau kita membedahnya secara ilmu pengetahuan adalah ini kan adalah zat-zat yang digunakan dalam kedokteran. Betul. Sebenarnya hanya saja ketika digunakan secara berlebihan efeknya tidak baik. Betul. Jadi sebenarnya saya rasa ya teman-teman di luar sana yang mau dia punya pendidikan tinggi atau enggak, yang memilih untuk ada di jalur yang salah, itu menurut saya selain faktor lingkungan, karena keadaan sih. Jadi ada yang memang benar-benar butuh narkoba tuh untuk lebih merasa rileks karena tekanan hidupnya ada itu. Sebenarnya itu hanya pilihan yang kurang tepat menurut saya, karena sebenarnya ketika kita berhadapan di satu hidup ini kan selalu ada pilihan nih. Pilihan. Sebenarnya walaupun kita nggak milih narkoba, kita masih bisa kok milih cara yang lain untuk meredam segala, karena nggak ada orang yang nggak punya masalah di muka. Semua pasti punya masalah. masalah. Banyak pilihannya. Ini larinya mabuk kah, narkoba kah, ngaji kah? Nggak ada pembenaran. Kalau menurut aku pribadi nggak ada pembenaran. Tetap salah. Nggak ada pembenaran. Mau kamu punya masalah, mau kamu anak broken home, mau kamu apa itu nggak ada alasan untuk nyentuh narkoba. Tetap salah. Nggak ada alasan buat nyentuh rokok, alkohol, itu nggak ada pembenaran ya. Nggak ada pembenaran. itu hanya bisa-bisanya kamu aja. Apa lah aku ntar dibully netizen nih, apa ya? Karena memang demi kebaikan ya. Ini memang kenyataan yang ada. Memang ya, dan ada. Memang harus ini nih faktanya di dewasa ini memang seperti itu. Jangan sampai kamu membenarkan diri itu sesuatu yang salah. Betul. Iya. Belak-belakan aja nih langsung teman-teman ya.